Ya, aku tahu. Mari berpikir, karena dalam kitab suci Yang Maha Kuasa senang dengan manusia yang berpikir. Teruskan kisahnya. Dari cerita sebelumnya, aku jadi paham apa maksud dari manusia hidup itu berasal dari apa yang dia makan, atau lebih mendalam lagi yaitu cara berperilaku yang menentukan karakter seorang manusia. Setelah manusia pertama diciptakan, manusia selanjutnya tidaklah dibuat dari tanah liat hitam, lalu dibentuk, kemudian ditiupkan ruh. Akan tetapi, dia berasal dari saripatinya sesuatu yang mempunyai ruh, atau yang disebut sifat hidup, yang berada di atas tanah maupun di dalam tanah, yang dimakan orang tuanya, kemudian diberikan ke bayi pada waktu mengandung. Dan bila tidak dalam keadaan mengandung, cara orang tua mencari makan menentukan sifat hidup itu. Bila engkau paham dan mengerti akan itu, engkau akan tahu sebenarnya manusia spesial yang dikisahkan di dalam kitab suci tidaklah dipilih, melainkan mereka pantas untuk dipilih. Tapi kita tidak dulu berkisah tentang itu. Kita berdalam dulu tentang ruh atau sifat hidup itu. Laki-laki itu berkata tanpa dia sadari. Laki-laki itu semakin heran. Dia bercerita, berkisah dan berbicara seakan-akan dia tahu segalanya. Aku mulai ingat guruku berkata, yang aku terjemahkan dari bahasa Jawa, sebab tak semuanya manusia bisa berbahasa Jawa. Maka aku akan bercerita dengan bahasa yang diketahui. Ya, kitab suci pun berkisah seperti itu. Yang intinya, ketahuilah bahasa kitab sucimu lewat bahasa yang kamu pahami, agar kau mengerti kehendak dari yang membuat kitab itu. Tanah itu wadah atau tempat hidupnya berbagai macam sesuatu yang hidup. Tanah itu diapakan saja, dia hanya diam. Tapi dia memberi tempat untuk sesuatu itu agar memiliki kehidupan. Aku mencoba mendalami mengapa gunung-gunung pepohonan tidak bisa menjadi pemimpin. Dan menurutku itu disebabkan karena mereka memiliki karakter tanah yang dominan. Mereka tahu kelemahannya, hingga salah satu dari mereka tidak sanggup untuk menjadi pemimpin. Kalau hewan pasti tidak bisa, karena tak berakal, hanya insting yang dipunyai. Insting menurutku adalah sifat atau karakter semau-maunya, tanpa tahu yang dilakukan itu baik atau tidak, tanpa tahu yang dilakukan itu beresiko atau tidak. Itulah yang disebut dengan nafsu. Dan kesimpulanku, manusia yang sering makan tumbuh-tumbuhan karakternya akan kalem. Kalem dalam arti tidak mudah emosi, sedangkan yang sering emosi kebanyakan dia makan hewani. Mereka terdiam, sepertinya saling memikirkan sesuatu, tapi entah apa yang dipikirkan. Apakah roh itu lupa akan penciptanya? Karena dari ceritamu, setiap melalui sebuah alam pasti mengalami lupa kalau pernah berada di alam itu. Dan pada akhirnya yang kamu tanyakan terjawablah sudah.
bahwa manusia hidup bukan dari kehendaknya sendiri, melainkan Sang Penciptalah yang berkehendak kita untuk hidup. Laki-laki itu tak bisa menjawabnya. Dia merasa malu, bingung, dan entah apa yang dia rasakan. Tiba-tiba kembali suara gurunya terdengar dengan jelas. Coba kau pikirkan ini, puluhan bahkan jutaan sesuatu itu berlomba-lomba untuk menuju ke rahim. Kenapa cuma satu yang berhasil menyentuhnya? Kan ada yang dua dan bisa lebih dari itu. Benar, Le, tapi pada umumnya satu. Laki-laki itu mengira hanya dia saja yang mendengar suara gurunya, tapi ternyata si kecil pun mendengarnya, akan berbicara dengan suara itu. Dan dari semua itu, ada yang tidak sampai ke rahim. Pikirkanlah untuk kalian berdua. Lama mereka terdiam, hingga panggilan pun berkumandang. Mereka pun saling berpamitan untuk berjumpa esok hari.